رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام قطب الإشهاد وصل البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. وقال الحسن البصري رضي الله عنه كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. والشيطان لعنه الله حريص على أن يشغل المؤمن عن صلاته حتى إنه يفتح له عند قيامه إلى الصلاة أبوابا من الحوائج ويذكره أشياء من الأمور التي تهمه في دنياه لم تكن له قبل الصلاة على بال. وقصد اللعين بذلك أن يشغله في صلاته عن الإقبال على الله والحضور معه فيها. وإذا لم يصل له ذلك فاته الإقبال من الله وربما خرج من صلاته مأزورا. ولذلك استحب العلماء رحمهم الله للمصلي أن يقرأ عند الدخول في الصلاة قل أعوذ برب الناس تحسنا من الشيطان الرجيم. Telah berkata Imam Al-Hasan Basri radhiyallahu anhu, seorang tabi'in termasuk pembesar tabi'in. Beliau mendapati banyak para sahabat, yaitu belajar dengan banyak para sahabat. Di antaranya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kullu salatin la yahduru fiha al-qalb. Setiap salat yang hati enggak hadir dalam salat itu. Artinya salat yang tidak khusyuk. Ya. Fahiya ilal uqubati asra. Salat yang model demikian lebih cepat mengantar kepada siksa. Mungkin di benak kita bagaimana sementara dia mengerjakan secara fikih. Secara fikih dia kerjakan, yaitu rukunnya dia lengkap, syaratnya lengkap, enggak melakukan yang membatalkan. Bagaimana bisa dibilang lebih mengantarkan kepada dosa? Inilah dalam masalah adab atau tasawuf itu memang lebih tinggi dari fikih. Jadi aturan di dalam ilmu tasawuf, ilmu adab itu lebih ketat daripada fikih. Karena itulah di dalam hal ini hadirnya hati itu rohnya. Hadirnya hati dalam sholat itu roh. Bahkan Allah mensifati orang beriman itu macam-macam. Tapi orang beriman yang beruntung itu ada cirinya. Ciri yang pertama yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun adalah yang khusyuk dalam sholat. Berarti kalau kita pakai mafhum mukhalafah, yang enggak khusyuk dalam sholat, mukminnya enggak beruntung. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman. Yang bagaimana? Sifat pertama, alladzina hum fi sholatihim khusyu'un, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Artinya menjadikan sholatnya itu sesuatu yang istimewa, sehingga di dalam persiapan sholat itu sangat banyak. Orang kalau mengistimewakan sesuatu, maka persiapannya pun matang. Persiapannya akan matang. Karena itulah di dalam kaidah itu ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Artinya seseorang tidak bisa mengerjakan sholat kecuali dia harus suci dari hadas. Maka di sini wudu jadi wajib. Seseorang tidak sah sholatnya kalau dia nggak ngerti rukun sholat, maka belajar sholat wajib.
Sholat seorang tidak sah kalau dia masih terbuka auratnya, maka nutup aurat wajib. Nah, di sini perkara-perkara yang hubungannya dengan sholat dan itu menjadi syarat sahnya sholat, hukumnya wajib. Ya, sehingga nggak bisa orang yang penting sholat, Ustaz. Yang penting sholat nggak. Karena semua yang berkaitan dengan sholat, kalau itu menentukan keabsahan sholat, maka sesuatu itu wajib juga. Nah, di dalam masalah keterimanya sholat atau tidak, nah ini diantara syaratnya adalah khusyuk. Sehingga dalam hal ini orang yang main-main di dalam sholatnya, ya, arti main di sini dia ngelamun, dia gini, kata Imam Hasan Basri itu sholatnya dia lebih mengantarkan kepada murka Allah, karena dia bermain-main di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syaitan yang dilaknat oleh Allah itu sangat ingin untuk menyibukkan orang beriman daripada sholatnya. Jadi syaitan itu di antara tujuannya adalah bagaimana orang-orang yang beriman itu masuk neraka. Dan itu sumpah iblis, ya. Di hadapan Allah Ta'ala iblis bersumpah. Yang sumpah ini diabadikan dalam Al-Quran. Fabi izzatika, dengan kemuliaan engkau ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan menyesatkan semua anak Adam seluruhnya. Semua itu sudah menjadi sumpah iblis. La ughwiyannahum ajma'in. Dengan cara apa? Macam-macam. Di antaranya adalah jangan sampai mereka ini mengerjakan sholat, sehingga diberi kesibukan duniawi, disibukkan dengan sesuatu yang bikin dia lalai dari sholat. Kalau contoh dia langsung kuat, dia kuat sehingga dia mengerjakan sholat, setan gak tinggal diam. Dia buat sholat tersebut itu gak sah. Caranya apa? Dibuat dia gak senang dengan pengajian. Oh, jangan hadir pengajian. Kalau hadir nanti engkau tahu sesuatu yang awal engkau nggak tahu jadi tahu, akhirnya repot gerak-gerikmu. Coba engkau nggak tahu enak, dikira ketika dia nggak tahu hukum dia bebas, padahal dosanya dua. Orang yang nggak ngerti hukum dosanya dua. Pertama, dia melanggar aturan Allah. Yang kedua, dia tidak mau tahu hukum Allah. Sudah dia melanggar aturan Allah, dia nggak mau tahu hukum Allah. Orang yang dia ngerti kalau dia itu melanggar aturan karena dia belajar, itu diharapkan tobatnya. Oh iya, saya berdosa ini nggak boleh. Saya sudah belajar, hukumnya haram ini. Dia bisa tobat karena dia ngerti kalau dia salah. Tapi kalau dia nggak pernah belajar, ditabrak semua aturan Allah, dia merasa orang-orang yang nggak berdosa. Dia merasa dirinya suci. Bagaimana saya dosa? Saya nggak pernah maksiat. Padahal dia maksiat terus. Dan ini seperti ini, kayak apa bisa tobat, Pak? Sementara neraka itu bukan untuk pendosa. Neraka itu untuk pendosa yang sombong, pendosa yang nggak mau tobat. Pendosa yang tobat Allah ampuni. Tapi pendosa yang nggak mau tobat itu masuk neraka. Jadi di sini harus kita tahu bahwasanya belajar agama itu wajib. Dan setan paling rajin untuk mencegah seseorang itu hadir majelis ilmu. Banyak alasannya. Di antaranya tadi, dia merasa bahwasanya ini kalau saya hadir majelis, ngerti hukum tambah repot. Mending saya nggak hadir. Yang kedua, ada kalanya alasannya itu, saya ini hamba yang kotor, tidak pantas di tempat-tempat suci seperti itu. Saya ini hamba yang penuh dosa, berlumuran dosa. Tidak cocok kalau saya ini di tempat yang suci. Terus saya di mana? Ya di angkringan aja, Ustaz. Innalillah sampai lebih parah lagi. Justru Anda merasa kotor itu, ayo bersih-bersih.
Datang ke tempat pencucian agar bersih Anda. Mobil itu kalau kotor ya ditaruh di pencucian mobil biar bersih. Ini tidak mau, alasannya nggak pantas saya sudah kotor lah. Itu di antara godaan syaitan di situ. Ya, ada kalanya macam-macam ya. Oh itu cuman ilmu kulit aja fikih. Cuman ilmu kulit nggak perlu. Yang penting itu adalah ma'rifat. Yang penting zikir, kenal Allah sudah. Itu ilmu yang inti. Kalau fikih cuman kulit aja. Padahal nggak bisa Anda mendapatkan inti kecuali buka kulitnya. Seseorang itu kalau mau mendapatkan minyaknya kelapa, ya dikupas dulu kelapanya, Pak. Dikupas, diparut dulu, habis diparut, diperes, baru dimasak jadilah minyak. Ini kadang-kadang orang-orang yang model-model, ya fokusnya ke ma'rifat, ke ini, itu nggak mau fikih. Alasannya cuma ilmu kulit, padahal tidak ada seseorang yang bisa untuk mengenal Allah kecuali dia lewat syariat dulu. Kalau nggak lewat syariat nggak mungkin, mustahil. Mustahil orang itu bisa mengenal Allah tanpa melalui syariat. Karena dengan syariat itu kalau dia mengamalkannya, barulah Allah ajari dia ilmu yang nggak pernah diajarkan di kitab-kitab. Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajari kalian. Takwa di sini apa sih? Takwa di sini ngamalkan fikih. Mengerjakan yang diwajibkan oleh Allah, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Dua-duanya fikih yang nerangkan, itu syariatnya. Barulah kalau dia istiqomah di situ, wa yu'allimukumullah. Allah akan mengajari kalian kalau sudah takwa. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, "Man amila bima alim." Barang siapa yang mengamalkan apa yang sudah dia pelajari, yang wajib dia kerjakan, yang sunnah dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan. Jadi belajar fikih dulu, itu fikih namanya. Allamahullah ilma ma lam ya'lam. Niscaya Allah akan mengajari dia ilmu yang enggak pernah dia ketahui. Ini yang dimaksud ilmu laduni. Ilmu laduni enggak taat, enggak mungkin dapat, mustahil. Yang ada cuma bisikan setan aja. Akhirnya enggak sholat. Akhirnya wis cukup, yang penting ingat, enggak usah sholatnya repot. Ini yang jadi bukan ilmu laduni, ini ilmu syaitani. Ilmu dari syaitan, naudzubillah. Nah, sehingga dalam hal ini, kalau semua seorang itu sudah hadir majelis, dia belajar fikih tentang cara sholat yang benar kayak apa, yang ini, maka setan nggak berhenti untuk menggoda dia. Akan ganggu setan itu jangan sampai dia khusyuk. Silahkan engkau ngerti fikih, tapi jangan sampai khusyuk. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya sampai setan itu membuka untuk orang yang sholat tersebut pintu-pintu kebutuhan dia dibuka. Atau muncul aja yang dia butuhkan muncul. Dan mengingatkan dia sesuatu yang dia pikirkan di dalam urusan dunianya. Yang sebelum sholat gak pernah mikir itu. Sebelum sholat gak mikir itu. Waktu takbir kepikiran semuanya masuk. Kepikiran. Subhanallah. Sampai segitunya setan itu gak ingin kita khusyuk. Dan tujuan setan apa? Yaitu menyibukkan orang yang sholat itu jangan sampai dia fokus kepada Allah. Jangan sampai dia ini fokus kepada Allah, fokus dengan bacaannya, fokus dengan tasbihnya ketika rukuk, ketika sujud, jangan sampai. Dibuat dia sibuk dengan pikirannya sendiri. Bahkan kadang dia membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semua untuk Allah. Itu sambil ngelamun. Bahkan tidak dibiarkan hamba ini jangan sampai dia ngerti makna sholat. Dibuat dia nggak usah ngerti Fatihah ya, nggak usah ngerti iftitah, nggak usah ngerti tasbih.
Arti tasbih tidak perlu, wis baca aja, ngelamun silahkan. Terus dia dipikirkan ke dia itu oleh setan, pasti keterima, aman aja. Insya Allah Allah Maha Pengampun itu. Sehingga seumur hidupnya dia di dalam keombang-ambingan. Sholatnya dia tidak berkualitas sehingga wajar dia sering sholat tapi tetap maksiat. Padahal sudah menjadi janji Allah dalam Al-Quran, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu, sholat as-sholah di sini kata ulama tafsir, alif lam di sini ainil kamil, ay as-sholatul kamilah, sholat yang sempurna secara fikihnya, khusyuknya, bacaannya, hadir hatinya, tanha 'anil fahsya. Sholat yang seperti ini bisa mencegah pelaku sholat tersebut dari perbuatan keji dan mungkar. Pasti itu, sebenarnya Allah tidak mungkin salah dalam aturannya. Yang sholat benar-benar pasti akan jijik dengan maksiat, pasti. Tapi tadi intinya apa? Waladikrullahi akbar, waladikrullahi akbar. Dan sungguh ingat Allah dalam sholat itu yang paling besar dalam sholat, bukan di Fatihahnya, bukan di rukunya, bukan di sujudnya. Yang paling besar dalam sholat apa? Waladikrullahi akbar. Ingat Allah di dalam sholat, itulah yang paling besar di dalam semua bagian-bagian sholat. Itu yang penting, ingat Allah. Sehingga dalam hal ini Allah sebutkan tujuan sholat itu wa aqimi sholata lidzikri, dan tegakkan sholat itu untuk ingat aku. Tapi kalau engkau sholat gak ingat aku, kayak apa? Sehingga dalam ini tujuan sholat itu ingat Allah. Nah kalau orang sholat gak ingat Allah, ya sholatnya keterima, sah, tapi nilainya gak ada. Nilainya tidak ada, gak bernilai. Seperti seseorang yang menghadiahkan kepada raja seorang budak, ini hadiah pembantu, tapi mati. Pembantu tapi bangkai, sudah gak ada nyawanya, lengkap tapi badannya lengkap, mata lengkap, cuman gak ada nyawanya. Yang seperti ini sama raja, apakah berterima kasih raja? Tidak, bahkan bisa jadi ini penghinaan, dipenjara sama raja, masa ngasih saya pembantu yang mati. Sehingga dalam hal ini harus kita tahu rohnya sholat itu khusyuknya, dan setan sangat ingin Anda tidak khusyuk dalam sholat tersebut. Fa idza lam yasulu dzalik, kalau dia enggak bisa mendapatkan hadir bersama sholatnya tadi, maka dia tidak akan mendapatkan fokus pada Allah. Bahkan bisa jadi dia keluar dari sholatnya dalam keadaan berdosa. Maksudnya Ustaz, maaf, waktu sholat mikirkan yang haram, yang dia lihat di HP itu terlintas semua. Ya, maaf, gambar-gambar enggak senonoh tuh terlintas semua. Waktu sholat dia mikir maksiat, bisa jadi habis sholat dosa dia. Orang mikirkan pasar, mikirkan kegiatan dia sehari-hari waktu sholat aja enggak boleh, enggak khusyuk itu. Apalagi sampai yang haram masuk. Karena itulah kata beliau, ulama menganjurkan bagi orang yang hendak sholat untuk dia membaca ketika hendak masuk sholat, membaca Qul a'udzu birabbin nas. Ya, ini ayat, ini surat, masya Allah. Ya, bagaimana Allah Ta'ala menyuruh Nabi untuk berlindung dengan 3 nama Allah sekaligus. Qul, katakan ya Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Tuhannya manusia, Malikin nas, rajanya manusia, Ilahin nas, pencipta manusia. Dari apa? Dari satu penyakit, min syarril waswasil khannas, dari keburukan waswas, gangguan al-khannas. Khannas ini yaitu syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang dia mengganggu, membisikkan di hati manusia. Padahal kalau kita lihat di surah Al-Falaq, Allah
memerintahkan Nabi berlindung dengan nama Allah satu nama. Kul, katakan ya Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Tuhan pencipta waktu falak-falak ini, waktu subuh. Dari apa? Dari beberapa bahaya. Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, dari buruknya malam ketika sudah gelap. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad, dari keburukan nenek-nenek sihir ketika dia menyihir. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang yang hasud ketika dia melakukan hasudnya itu. 4 ini besar-besar, tapi hanya dengan satu nama Allah cukup. Sementara waswas nggak cukup dengan satu nama Allah, kasih 3 sama Allah. Artinya godaan setan lebih berat daripada keburukan makhluk, daripada nenek sihir, ya, tukang-tukang sihir, lebih berat daripada hasudnya orang yang hasud. Kenapa ini berat? Sampai-sampai Allah menyuruh kita berlindung dengan 3 namanya sekaligus. Sementara yang di Al-Falaq cuma 1 nama. Bagaimana besarnya was-was ini, godaan setan dalam sholat ini, karena itulah pencegah orang itu terjaga dari maksiat. Gara-gara sholatnya nggak beres, maksiat terus. Padahal dia sering sholat, tapi kenapa kok masih kena riba? Dia masih terbuka auratnya dan sering sholat. Dia masih senang melihat hal yang haram. Dia masih ghibah, dia masih ini. Kenapa? Karena tadi sholatnya nggak khusyuk. Dan itu cara setan untuk agar setan ini bisa goda terus, khusyuknya dihilangkan dalam sholat. Wa yanbaghi, kata beliau, dianjurkan. Sehingga disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya cara untuk kita tidak memikirkan hal-hal yang bersifat melalaikan, ya, itu hikmahnya ada qobliyah. Kenapa ada qobliyah? Agar semua pikiran kita sebelum masuk sholat itu dihabiskan di qobliyahnya. Anggap kita korbankan sholat sunnah untuk agar yang fardu aman. Habiskan waktu itu sudah. Nah, waktu fardu, karena itulah dianjurkan tidak boleh bicara. Gak boleh di sini bukan haram. Gak boleh bicara antara adzan, qomat sampai sholat. Kenapa? Biar dia fokus. Bahkan pengarang kitab ini, Alhamdulillah, itu beliau gak mau kalau sudah keluar rumah menuju masjid diajak ngobrol, dah. Karena beliau, aku sudah siap sholat semenjak di rumah. Sehingga aku melangkah keluar rumah itu sudah di dalam keadaan khusyuk. Sehingga ulama mengatakan kalau ingin khusyuk di dalam sholat, khusyuk ketika wudhu. Pas wudhu itu khusyuk Anda. Ya, apa khusyuk dalam wudhu? Ada bacaan-bacaannya di situ. Ada khusyuk. Jangan sampai wudhu sambil ngobrol ini. Khusyukkan waktu wudhu. Ya, sempurnakan sunnah-sunnah dalam wudhu. Yang konon sunnahnya itu ada yang bukan hampir 300 sunnah dalam wudhu itu. Itu sempurnakan. Ketika Anda sempurna dalam wudhu, sempurna dalam nutup aurat, sempurna di dalam Anda adzan, iqamah, sholat qobliyah, sebagainya, Allah anugerahkan Anda khusyuk di waktu sholat. Karena semua itu pemberian Allah. Semua itu kurnia dari Allah, bukan usaha kita. Ya, sehingga dalam hal ini sering-sering minta khusyuk dalam sholat. Dan dianjurkan, kata beliau, alla tudawim fi sholatik ala qira'at siratin makhsusah minal Fatihah illa in warada syar'u bih. Dan dianjurkan janganlah berkelanjutan di dalam sholat untuk membaca surat khusus setelah Fatihah. Yang dibaca surat itu aja seumur hidup, jangan. Kecuali kalau memang ada syariat menganjurkan, ada dalil hadisnya. Contoh seperti bacaan alif lam mim sajadah,
dan hal ata 'alal insan itu di subuh Jumat. Itu sudah dari syariat memang. Ya, dalam hadis disebutkan Nabi itu kalau subuh Jumat ya itu membaca as-sajadah rakaat pertama dan hal ata 'alal insani itu di rakaat kedua. Itu dilazimi tidak apa-apa. Tapi yang lain jangan ganti-ganti. Karena setiap daripada surat itu punya khosiyah, punya khasiat yang enggak terdapat di surat yang lain. Karena itulah Nabi pernah bersabda, afdalu ayil Quran ayatul kursi. Paling afdolnya ayat Quran adalah ayat kursi. Dari sini kita ambil berarti firman Allah itu ada yang fadil, ada yang afdol. Ada yang punya kelebihan, ada yang lebih diunggulkan lagi. Surat pun sama. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, Yasin qalbul Quran. Yasin itu hatinya Quran. Bahkan dalam hadis lain, dalam riwayat Imam Ad-Dailami, dalam Musnad Firdausnya, itu dikatakan Nabi bersabda, Man qara'a surah Yasin, fakanama qara'al Quran asyra marrat, atau kama qala. Pada siapa membaca Yasin, maka dia seperti membaca Quran 10 kali. Kemudian ada juga fadilah surah Al-Ikhlas yang membacanya Qul sulusul Quran. Qul itu sepertiga Quran. Ada juga banyak seperti Al-Baqarah yang Nabi bersabda orang yang membaca Al-Baqarah di rumahnya itu taksuru khairu, banyak kebaikan orang tersebut. Wala tastayyibul batalah. Tukang sihir gak bisa untuk ganggu orang yang di rumah itu. Di rumah yang ada dibaca surah Al-Baqarah itu jin gak ganggu. Jadi kalau ada rumah yang mungkin banyak jinnya atau apa, baca Al-Baqarah sering-sering. Itu dari hadis Nabi ya, bukan dari ulama. Maksudnya bukan karangan ulama, itu hadis Nabi. Dan masih banyak surah-surah yang lain yang menandakan jangan kita mengkhususkan satu surat di dalam sholat. Bahkan yang paling utama, kalau seseorang itu menghatamkan Quran dalam seluruh sholatnya. Contoh, mulai qobliyah subuh nih, dia mulai juz pertama, qobliyah subuh. Nanti lanjut itu halaman pertama dan halaman kedua, ya, lembaran pertama dan kedua di qobliyah subuh. Lembaran ketiga keempat di fardu subuh. Nanti sholat duhanya lembaran keberapa? Terus qobliyah duhur, sholat duhurnya, ba'diyah duhur, sampai ba'diyah isya 1 juz hatam. Besok juz selanjutnya. Itu paling utama. Itu yang paling utama. Kenapa? Karena dia hatam Quran di dalam sholat. Yang disebutkan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib ketika beliau mengomentari hadis Nabi, "Man iqra'ul Qur'an fa inna likul man qara'al Qur'an fa inna likulli harfin asyru hasanah." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maka dia mendapat setiap hurufnya 10 pahala. Ini disama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah. Dan jelas Sayyidina Ali itu tidak mungkin, para sahabat itu tidak mungkin mereka ini ngarang-ngarang urusan pahala. Tidak ada yang tahu urusan pahala kecuali Nabi. Karena itulah para sahabat kalau sudah mereka membahas tentang pahala atau akhirat, itu bukan dari mereka langsung tapi dari Nabi. Karena mereka nggak mungkin ngarang-ngarang urusan pahala. Sayyidina Ali mengatakan yang 10 pahala per huruf itu bagi yang nggak berwudu. Anda nggak punya wudu atau baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, nggak megang Quran, hafalan, itu per huruf baru 10. Tapi kalau dia pakai wudu di luar sholat, maka per hurufnya 25, kata Sayyidina Ali. Dan kalau dia membacanya di dalam sholat dalam keadaan berdiri, itu per hurufnya 100. Sehingga bandingannya besar, Pak. Apalagi kalau Anda ngerti hukum nahwu sorofnya. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, "Man qara'al Qur'an
wa huwa ya'lam lima rufi wa lima nusib. Barang siapa yang baca Quran dan dia tahu mengapa ini dirofakkan, kenapa didhammah, kenapa di fathah, dia ngerti hukumnya. Oh, ini jadi fa'il, ini jadi maf'ul. Maka kata Nabi, falahu likulli harfin sab'ani hasanah. Dia mendapat pahala satu huruf 700. Nah, kalau kita baca Quran di dalam sholat dan Anda ngerti, oh ini jadi fa'ilnya, jadi maf'ulnya, ini huruf majrur, itu 700 kali 170.000 per huruf. Dari sinilah mengapa para ulama lebih senang baca Quran di waktu sholat. Kenapa? Amalnya sama dengan orang yang baca di luar sholat, tapi pahalanya beda. Orang cerdas itu amal sedikit tapi pahala besar. Karena umur kita umur pendek, Pak. Bagaimana cari yang berkualitas? Sehingga Sayyidina Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dalam biografi beliau disebutkan kalau sudah masuk Ramadan, beliau itu hatam Quran 60 kali hatam dalam sebulan. Berarti satu hari 2 kali hatam. Dan semuanya dalam sholat. Semua yang dibaca itu dalam sholat semua. Ini orang cerdas. Karena itulah memperlama membaca Quran dalam sholat lebih afdol. Dan itulah sifat Nabi SAW. Ketika Nabi di Siti Aisyah ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana sholat Nabi di malam hari? Karena memang Nabi itu sholat malam itu di rumah, dan di masjid. Sehingga sahabat nggak tahu ya apa sholat Nabi itu, nggak tahu. Yang ngerti ya para istri. Nah, Siti Aisyah mengatakan, karena Rasul idza qamal lail atwal al-qiyam. Rasulullah itu kalau sudah sholat malam lama berdirinya. Hatta tawarrabat qadamah, sampai bengkak kedua kaki Nabi. Sampai bengkak. Kita nggak pernah berdiri sampai bengkak. Upacara paling setengah jam, 1 jam itu sudah pijet itu sudah. Ini Nabi sama. Oh, pernah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, aku pernah mendapati Nabi itu sholat di luar kamarnya, artinya di masjid. Karena kamar Nabi itu keluar kamar langsung masjid. Jadi pintunya rumah Siti Aisyah, ya itu kalau keluar maka langsung masjid. Dan rumah-rumah istrinya itu dekat Masjid Nabawi itu. Karena itulah Nabi itu gantian untuk menginap di rumah-rumah istrinya. Pas waktu beliau di waktu malamnya Siti Aisyah, sholatnya itu di luar kamar, artinya di masjid. Nah, waktu itu Sayyidina Abdullah ikut sholat di belakang beliau. Habis baca Fatihah, beliau baca Al-Baqarah. Saya kira mungkin 100 ayat. Tidak, lanjut sampai hatam Al-Baqarah. Dikira mau rukuk, nah, lanjut Ali Imran 200 ayat. Lanjut lagi An-Nisa, lanjut lagi Al-Maidah, 4 surat besar-besar dalam 1 rakaat. Sampai kata Sayyidina Abdullah, aku hampir pingin pisah aja, gak kuat kakiku berdiri, pingin rukuk langsung, pingin pisah niat mufarokoh dari Rasulullah SAW. Nah, ini bagaimana sholat Nabi itu seperti itu, Pak. Terus kita yang katanya pengen ngikutin sunnah beliau tapi berdirinya nggak lama-lama ya. Ya kalau lihat sejarah Nabi, Masya Allah, seperti itulah sholat Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau kita nggak bisa meniru full, ya jangan terlalu meninggalkan. Jangan terlalu meninggalkan. Sehingga di antara fadilah sholat malam itu rokaatnya nggak banyak-banyak, tapi panjang di dalam baca suratnya. Nggak usah banyak-banyak, tapi panjang suratnya. Ustaz, saya nggak hafal, cuman ahillah saja Ustaz. Alias baca 100 kali. Waduh, mikir tuh sudah pusing Ustaz. Ya nggak usah langsung 100. Anda cicil dulu. Nggak ada orang itu langsung makan banyak, itu nggak ada. Anak kecil itu makan 2 suap sudah alhamdulillah, tapi nanti bertambah sampai 2 piring dia makan kuat. Nah, itu sepertilah kontinu. Orang bisa istiqomah karena kontinu. Tapi tadi step by step, pelan-pelan. Nah, kemudian
Wahdar, dan hati-hatilah antudawim afi sholatik ala qiraati suwar al-qasirah. Hati-hati kalau engkau istiqomah dalam sholatmu itu membaca surat yang pendek-pendek aja. Nah ini kalau fikih nggak apa-apa, ya fikih Pak. Ya. Nah, saya bilang ini tasawuf lebih ketat aturannya daripada fikih. Itulah beliau mengatakan hati-hati ya, jangan sampai. Ya kalau fikih nggak sah apa-apa sih lah, nggak baca surat pun sah. Fikih nggak baca surat pun nggak apa-apa, yang penting Fatihah. Jika tasawuf jangan yang pendek ya, jangan istiqomah yang pendek ya, sesekali tidak apa-apa. Tapi istiqomah kul terus, kul kafirun, kul ahad, kafirun ahad. Ini istiqomah kata beliau jangan. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena tadi dia menghilangkan fadilah yang besar. Apa itu? Baca Quran dalam sholat. Dia menghilangkan fadilah besar. Baca Quran dalam sholat. Karena itulah kalau bisa yang pendek-pendek dilipatkan. Ya. Contoh sumpama 2 rakaat. Ya, rakaat pertama dari An-Naba sampai Al-Fajr. Kedua dari habis Al-Fajr itu Al-Balad ya sampai An-Nas. Itu insyaallah setengah jam, enggak sampai setengah jam, 2 rakaat sampai. Dan hal itu gampang bagi yang ada himmah, yang punya semangat gampang. Tapi kita kalau niat aja berat kayak apa mau melakukan. Niat dulu insyaallah malam ini. Ya, malam ini harus ada niat. Nah, kemudian wa kunta imaman. Nah ini. Tapi jika engkau sebagai imam, fal masir ila takhfif al mandub ilal imam, maka hendaknya dia mengarah kepada keringanan. Imam itu tidak disunahkan memperpanjang. Bahkan Nabi SAW sudah ngasih arahan untuk para imam. Apa itu? Idza amma ahadukum qauman falyukhaffif. Jika seorang dari kalian menjadi imam untuk komunitas masyarakat, maka hendaknya diringankan. Ringan di sini bukan berarti sangat ringan, tidak. Ringan di sini tengah-tengah, enggak terlalu pendek, enggak terlalu panjang. Sebagaimana Nabi SAW pernah menyampaikan kepada sahabat Mu'adz, yang mana beliau itu ketika menjadi imam untuk suatu kaum, beliau memanjangkan untuk mereka, sangat panjang. Diriwayatkan beliau memanjang sholat isya, rakaat pertama baca Al-Baqarah sampai selesai. Ini Al-Baqarah 286 ayat, 287 juga pernah. Itu Masya Allah bisa hampir 1 jam rakaat pertama aja. Akhirnya sebagian orang yang hadir mufarokoh, gak kuat dia pisah dari imam, sholat sendiri. Akhirnya orang-orang situ, wah ini munafik nih, keluar dari shaf. Nah, dibilang munafik karena waktu itu memang sholat yang paling berat untuk munafik itu sholat isya. Gak terima dibilang munafik, ngadu dia ke Nabi. Ya Rasulullah, aku ini kerja mulai pagi sampai sore, capek. Pas isya baca Al-Baqarah kayak apa, gak gemeter kaki. Mas siapa imamnya? Sahabat Mu'adz. Panggil sahabat Mu'adz. Dan Nabi mengatakan, afatanu anta ya Mu'adz, apakah kamu mau bikin fitnah wahai Mu'adz? Bikin orang gak senang berjamaah gara-gara engkau. Jangan sampai orang gak senang berjamaah sehingga mereka milih sendirian gara-gara engkau baca yang panjang-panjang. Ditegur sama Nabi. Sehingga Nabi ngasih arahan suratnya. Iqra bisabihil a'la, baca sabbihismal a'la, itu sudah cukup. Atau wasyamsi wa duhaha, ini dalam hadis. Atau baca wasyamsi wa duhaha. Atau walaili idza yaghsha, baca walaili yaghsha, itu sudah cukup, sudah tengah-tengah. Nah, tapi jangan juga terlalu baca Yasin dia. Yasin, Allahu Akbar. Ini terlalu pendek juga. Ini kalau di Jawa, di sebagian ya, kalau sudah sholat tarawih, baca Yasin, Alif Lam Mim kalau tarawih itu. Jadi terlalu juga. Orang akhirnya
Kayak ada jamaah di ibu-ibu waktu pengajiannya, Ustaz, saya kalau sholat tarawih di masjid A itu nggak pernah baca Fatihah. Kaget saya. Gak sah sampai sholat nggak baca Fatihah. Iya, imamnya terlalu cepat. Ini yang seperti ini juga salah. Islam itu tengah-tengah. Khairul umur awsatuha kata Nabi. Sebagai perkara itu yang tengah-tengah. Apapun. Boros itu nggak boleh. Boros dalam Islam nggak boleh. Pelit nggak boleh. Terus yang baik apa Ustaz? Tengah-tengah. Apa itu tengah-tengah? Yaitu kalau memang kebutuhan, keluarkan banyak. Jangan boros. Tapi kalau enggak, jangan banyak-banyak. Gitu. Jadi sifat dermawan itu bukan boros, bukan juga pelit. Dermawan itu tengah-tengah antara pelit dan boros, dia tengah-tengah. Ya. Contoh berani. Sifat berani itu syaja'ah, itu sifat mulia. Dia tengah-tengah antara pengecut dan nekat. Nekat itu berani yang nggak pakai mikir, asal terabas saja. Di Surabaya itu ada bondo nekat. Nah itu nggak boleh, buruk. Syaja'ah ini yang benar. Apa? Tengah-tengah antara pengecut dan terlalu nekat. Semua sifat itu yang tengah-tengah yang utama. Nabi bersabda khairul umur awsatuha. Dalam sholat pun sama. Ya. Dalam sholat kalau kita jadi imam, jangan terlalu panjang, jangan terlalu cepat. Bahkan Nabi memberi gelar orang yang sangat cepat dalam sholatnya dengan sarifus sholat, pencuri sholat. Artinya apa? Dia mencuri tumakninah sehingga nggak ada tumakninahnya. Kadang-kadang waktu baca Fatihah belepotan, nggak sesuai tajwidnya, nggak sah. Kalau baca Fatihah kayak Fatihah nggak sah itu, karena nggak ada tajwidnya. Ya, kalau yang seperti itu nggak ada tajwidnya, Pak. Karena tajwid itu syarat mutlak baca Fatihah. Orang baca Fatihah nggak pakai tajwid nggak sah Fatihah. Nggak sah Fatihah wajib ulang rakaat. Nggak ulang rakaat batal sholatnya. Nah itu pengaruhnya di situ. Ya. Karena itulah apa Nabi SAW itu beliau sering mentalkin sahabat baca Fatihah. Ditalkin sama Nabi baca Fatihah. Bahkan di Sayyidina Umar bin Khattab di masa jadi khalifah, beliau sering mentalkin para sahabat dan para muslimin itu tahiyat akhir. At-tahiyatu baca bareng-bareng dites. Kenapa? Ini rukun. Kalau ini nggak sah, kayak apa bisa baik orang itu? Kalau sudah urusan Fatihah nggak beres, kayak apa bisa baik sholatnya? Sholat nggak baik, bagaimana bisa baik orangnya? Tapi ke situ mereka pikirannya. Karena mengetahui yang memperbaiki keadaan bukan diri kita, tapi Allah. Yang bikin keadaan baik, mau ekonominya, mau keamanannya, apapun itu Allah yang merubah, bukan kita. Caranya apa? Perbaiki sholat. Sehingga dengan sholat baik, maka kehidupan dunia dan ukhrawi akan baik. Wa man nadhara fi kutubil azhar arafa ma qulna. Barang siapa yang memperhatikan di kitab-kitab hadis, kata beliau, pasti dia akan tahu apa yang sudah kami sampaikan. Artinya semua yang disebutkan itu ada dalilnya di hadis-hadis. Suruh lihat aja, kata beliau. Bahkan diriwayatkan anna akhir sholatin shallaha Rasulullah SAW binnas sholatul maghrib. Sholat terakhir yang Nabi kerjakan dengan orang-orang waktu Nabi jadi imam terakhir itu masa-masa beliau sakit itu sholat maghrib. Karena isya beliau sudah nggak bisa jadi imam, nyuruh Abu Bakar As-Siddiq. Subuh pun demikian. Ya, di hari Senin 12 Rabiul Awal tepatnya beliau wafat. Jadi akhir yang beliau bisa jadi imam itu sholat maghrib malamnya. Yang mana kata Rawi, kata yang meriwayatkan mengatakan qara'a fiha bil mursalati urfa. Nabi membaca wal mursalati urfa. Agak panjang ini. Tapi ini hal yang lumrah. Kata Nabi ini hal yang lumrah. Maghrib ya. Maghrib ini waktunya enggak lama. Sering orang sholat maghrib itu pendek-pendek. Padahal maghrib membaca ad-duha, membaca ini wal mursalat itu termasuk yang disunahkan. Nabi baca mursal ini lumayan. Itu enggak salah juz 29. Ya.
Allah yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Semoga Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki kepada jalan yang lurus, ya. Insyaallah kita lanjutkan kajian yang selanjutnya tentang sholat berjamaah. Bagi yang ada yang mau bertanya silakan tanya. Assalamualaikum. Kita kan banyak nggak hafal, ya. Ya. Apakah kita boleh pakai mushaf membaca alif lam mim sampai dua lembar? Itu boleh. Yang kedua, kalau waktu sholat sunnah itu kita baca rakaat pertama itu dua surah, dua ayat-ayat pendek begitu. Misalkan dua surah sama Alam Nasrah, nanti yang lain dua lagi. Itu ya tadi. Iya. Membaca di dalam sholat dah harus hafal. Ya, Anda boleh melihat dengan mushaf. Contoh yang sering di tempat pengimaman itu lembaran sajadah tapi besar. Makanya sebagian ustadz-ustadz yang saya tahu itu dia punya mushaf besar di rumah, yang besar itu. Dia bukan jadi imam, untuk sholat di rumah aja, yang besar. Jadinya pakai ya ada model kayak meja besar itu. Jadi satu rakaat dua lembar dia, 2 lembar. Nah satu sholat 2 lembar. Itu yang besar, yang dari jauh bisa kelihatan. Nah, bacanya untuk apa? Ya tadi untuk sholat. Jadi perhatian di dalam mengamalkan hadis Nabi itu besar, harus kita usahakan. Ada juga yang pakai mushaf, bawa mushaf. Cuman repotnya nanti waktu sujud. Waktu sujud naruh mana ini? Ya kalau bisa taruh kantong, taruh kantong. Pakai HP apa Ustaz? Bisa, boleh, karena hukumnya mushaf sama. Cuman usahakan jangan diaktifkan. Tidak ada telepon orang repot sampean. Atau pas kalian buka WhatsApp, nah ini lain lagi sudah. Ya, sehingga yang pernah itu terjadi, ada video sempat viral yang imam megang HP waktu sholat. Langsung muncul orang-orang, wah ini apa, main game waktu sholat macam-macam sudah. Ya harus husnudzon lah, kita pakai husnudzon. Siapa tahu dia membaca Quran lewat mushaf. Tapi kita langsung menjat, langsung memvonis, oh ini dah. Ihmil li akhika sabina udron. Kata Nabi, carilah 70 alasan kebaikan untuk saudaramu ketika terlihat secara dohir enggak baik. Oh mungkin gini, oh mungkin gini. Anda lihat teman Anda, tahu-tahu gonceng perempuan. Waduh, bahaya nih, ya jangan. Cari 70 alasan. Kata Rasul, ini aturan Nabi ya. Cari 70 alasan yang sekiranya Anda enggak suudzon. Karena pintu setan untuk seseorang itu biar enggak akur, itu lewat suudzon. Wah ini selingkuh nih, nah selesai sudah difoto, dikrek. Padahal belum, dia tabayun aja belum. Seumpama nggak nemu. Seumpama dia gonceng perempuan, oh mungkin ini saudarinya nih. Cari-cari, dia anak single kok. Oh mungkin familinya dari jauh nih. Tapi kayaknya nggak ada famili dia datang hari ini. Cari lagi, oh mungkin itu orang jatuh. Ya perempuan itu jatuh nggak bisa jalan, dia antarkan ke rumah sakit untuk periksa. Macam cari aja sampai biar Anda nggak suudzon. Kalau sudah Anda nggak nemu, buntu. Karena setan itu pinter Pak. Setan itu adalah menjawab semua argumen kita. Kita berargumen baik, setan di sini juga unda. Maka kata Nabi, bilang di hatimu, la'alla lahu udrun la a'rifu. Mungkin dia punya alasan yang saya nggak tahu. Selesai. Itu loh, bagusnya husnudzon di situ. Karena orang yang senang berprasangka baik itu tidak mungkin celaka, tidak mungkin nyesel, walaupun salah. Dia prasangka baiknya salah, walaupun tidak akan nyesel dia.
Kenapa? Karena yang balas Allah. Yang balas Allah Ta'ala. Seseorang itu kalau dia berprasangka baik ya dengan sesuatu, maka Allah Ta'ala akan menyesuaikan dengan prasangka baiknya. Orang sakit itu kalau dia periksa ke dokter nggak yakin dengan dokter itu kadang-kadang kurang manjur obatnya karena dia nggak yakin duluan. Wah, nggak cocok ya, dokter nggak lulus kayaknya modelnya. Maka kurang faedah ke dokter itu dia. Tapi kalau dia, insya Allah, tanya saya banyak cocok lah. Allah sering menyembuhkan saya dengan saya berobat ke dia atau obat lah. Ya. Itu biasanya gampang, dapat sehatnya tuh gampang karena dia husnudzon pada Allah. Nah itu penting. Di dalam hal itu tidak masalah kita untuk membaca dan membaca dua surah bagus. Ya, kalau memang itu terasa pendek, anda perbanyak suratnya, tidak apa-apa. Dan tidak ada larangan membaca dua surat sekaligus di dalam satu rakaat. Tidak ada larangan. Ya. Pertanyaan lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, untuk mencapai khusyuk dalam sholat, kita khusyuk dalam wudhu. Seperti apa khusyuknya kita dalam wudhu sekali? Dan apakah ada tempat-tempat khusus atau saja ketika berdoa dalam wudhu? Yang kedua, adakah ciri-ciri sebuah rumah itu ditempati atau dihuni oleh jin? Ya. Nah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan bahwasanya bacaan-bacaan dalam wudhu itu banyak. Contoh ketika kita membasuh kedua telapak tangan, ya, telapak tangan, atau kita ketika berkumur membaca Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Kemudian menghadap kiblat, tidak berbicara, tidak membuka aurat ketika wudhu. Kadang ada yang cuma cawatan aja wudhu, itu makruh walaupun dalam kamar mandi. Dan tidak di kamar mandi wudhunya, ya, karena makruh di situ. Kenapa makruh? Gak berzikir. Orang di kamar mandi gak berzikir. Karena itulah dianjurkan wudhu di luar kamar mandi agar bisa zikir. Zikirnya banyak. Dengan zikir itu Anda bisa khusyuk. Ya. Kemudian gak berlebihan memakai air. Berlebihan itu kalau air kita milik kita pribadi itu makruh. Ya. Keran dibesarkan, sampai tumpah-tumpah dulu, dilihat dulu, baru. Cuman kumur berapa? Gayung habis, baru kumur dia. Itu makruh, Pak. Tapi kalau air masjid atau air musola haram, bukan makruh lagi. Anda berlebihan pakai air masjid atau air musola, artinya air yang khusus untuk wudhu lah. Itu haram karena berlebihan di situ pakai hak orang Anda. Yang repot lagi kalau banyak orang nggak bisa wudhu gara-gara habis airnya dengan wudhu Anda. Ya, jadi berlebihan pakai air boros itu makruh kalau milik pribadi. Kalau sudah di tempat wudhu umum itu bisa haram karena hak orang yang dia embat. Nah itu sehingga pertama kecilin aja dulu sampai hijab khusyuk Anda. Ya, Nabi SAW disebutkan dalam kitab Bulughul Maram tentang hadis-hadis khairul anam. Itu wudhu Nabi itu 1 mud ukurannya. 1 mud itu 7 on. Ya, kalau ukuran 7 on itu berapa biasanya? Segitu sudah. Mulai dari kumur sampai basuh kaki segitu sudah air Nabi. Kalau mandi wajib itu ukuran 1 fitrah 3 kilo. Itu mandi wajib Nabi. Kita lihat air dia mulai segini tayamum, ya Allah. Pakai. Air itu ya tidak harus banyak, Ustaz. Enggak bisa kalau enggak dua ember besar. Anda mandi apa renang Anda? Dalam hal ini mandi wajib itu harus kita ngikutin aturan syariat.
Nabi itu sunnahnya ya. Ini kita gak bilang wajib. Nabi itu mandi wajibnya 1 sok aja airnya. Ya, ini sudah 3 ember kurang lagi ya Allah. Jangan. Nah, ini penting sehingga dalam hal itu. Terus doa-doa menghirup air. Allahumma arihni raihatal jannah. Membasuh wajah. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh tasfudu. Basuh tangan kanan. Allahumma afini kitabi biyamini wa asni sira. Sambil Anda membayangkan, ya Allah berilah kitab amalku dengan tangan kananku dan hisab aku dengan hisab yang sangat ringan. Ketika basuh tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyan kitabi bisyamali aw min wara'i dhahri. Ketika mengusap kepala, Allahumma harrim sya'ri wa basyari minan nar. Ketika dia membasuh telinga, Allahumma ja'alni minal ismuqlif wa as'asana. Ketika dia mengusap tengkuk, Allahumma fukur qalbi minan nar. Ketika dia membasuh kaki, Allahumma tsabbit qadamaya 'alas sirat yauma tazul aqdam. Itu semua kalau kita khusyuk di situ, maka nyambung khusyuk itu sampai sholat. Belum doa waktu habis wudu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan minat tawwabin wa minal mutahhirin wa sholihin. Ada lagi doa yang lain. Allahumma firli dambi wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Allahumma asyhadu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta atubu ilaik. Ya. Baru kemudian membaca surah Al-Qadar, membaca surah Alam Nashrah, membaca ayat kursi. Itu bacaan habis wudu. Nah sekarang kita kalau nggak ngamalkan ya apa? Nah kalau dalam hal ini apa yang kita bisa tahu, amalkan. Dengan itu Anda akan diberi taufik untuk cari tahu yang lain. Kenapa? Karena kalau semua Anda mengetahui sesuatu, dikasih Allah ilmu, tapi nggak Anda amalkan, maka sia-sia. Kayak orang kasih modal nggak diputer, nggak dikasih lagi. Puter itu modal, dikasih lagi tambahan sama Allah. Itu namanya ilmu. Kalau dimanfaatkan, Allah tambahi lagi ilmunya. Tapi kalau ngendap aja, dibuat koleksi aja itu ilmu, ya nggak ditambahi sama Allah Ta'ala. Sehingga cepat hilang dia. Ilmunya cepat nguap, dapat tapi nguap. Kenapa? Nggak diamalkan. Jadi intinya di situ. Nah, terus kemudian rumah kalau ada jinnya, ini kurang tahu kita kalau urusan mendeteksi jin ini. Cuman intinya rumah itu harus sering-sering dibacai Quran. Dalam hadis Nabi bersabda, al-buyut allati tuqra fihi al-Quran, ya, rumah yang sering dibacai Quran, tatara'a li ahli sama, dia akan mengkilap, cemerlang di mata penduduk langit, yaitu para malaikat. Kama tata'uran nujum di ahli al-ard, sebagaimana bintang gemintang itu cemerlang bagi orang-orang yang lihat dari bumi. Artinya apa? Mampirnya malaikat rahmat itu lebih sering ke rumah-rumah yang cemerlang tadi, sehingga banyak kebaikannya. Tenang, nggak ada ribut di rumah itu. Orang masuk itu kayak tenang gitu. Kenapa? Rumah yang banyak dibacakan Quran. Ini kadang-kadang rumah-rumah ustadzah atau ustadz yang di situ dibuat ngaji, itu masya Allah tiap hari anak ngaji di situ, tenang Pak. Tanpa ada istilahnya, nggak ada AC-nya, nggak ada, tapi tenang hati. Tadi auranya Qur'annya itu banyak, dan itu akan terusir sendiri. Hal yang jahat-jahat terusir sendiri. Tidak perlu kita datang ke orang-orang pintar ya. Tidak tahu yang dibilang orang pintar, yang datang nggak pintar masalahnya. Ya seperti nggak perlu kita datang ke situ. Ya cukup, semua di Al-Quran itu ada. Ya. Alhamdulillah, insyaallah apa yang kita dapat semoga bermanfaat. Semoga kita bisa diberi oleh Allah al-khusyuk dalam sholat, serta berusaha untuk lebih memperhatikan kualitas sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ala ma nabi salafun shalih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخي الأنبياء لما نهضى بالخير وفاقل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وخير بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.